terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolahnya Ibu? Ada beberapa hal sih Bu yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Jadi yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengidentifikasinya, pertama pasti kita mendengarkan dari semua orang yang berkaitan dengan kasus tersebut, dari semuanya, baik itu dari anak, dari guru, ataupun yang berhubungan dengan kasus-kasus tersebut, bisa etikanya, wali kelasnya, sehingga kita memahami kasus itu. Ya, terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung dari kebajikan? Selama ini bagaimana? Tentu dengan seperti banyak identifikasi ya, kita berdiskusi karena sebuah kasus itu tidak bisa kita putuskan sendiri. Kita berdiskusi dengan semua yang berkaitan, kemudian kita lakukan analisis bersama-sama, kita lihat peraturan yang ada, seandainya memang mungkin kita menabrak sedikit peraturan itu, tapi kalau memang bisa memperbaiki anak dan tidak terlalu menjadi sesuatu yang primer ya, kita ambil keputusan itu dan berbicara dengan seperti apa kemauan dia, bagaimana motivasi dia, kemudian apa yang akan dilakukan jika kita mengambil keputusan A, atau yang dia akan lakukan jika kita mengambil keputusan B. Sekarang insting kalau insting perusahaan bicara dengan semua. Baik. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pertama tadi ya, setelah mendengar kasus pasti mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian mendiskusikan dengan semua orang yang berkepentingan dengan kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, mungkin pada saat itu juga saat kita mengambil kesimpulan dan memutuskan, kita lakukan analisis sesuai dengan masukan dari semuanya. Kita lakukan analisis jika kita ambil keputusan A, resikonya apa, kalau kita ambil keputusan B, resikonya apa. Dari semua itu kemudian kita diskusikan kembali dengan semua tim, ya kita ambillah yang paling penting resikonya, bukan yang semua, tapi potensi yang ada, sehingga harapannya bisa ada saat kita memutuskan. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Diskusi Dengan semua tim, sehingga saat kita mengambil keputusan ya, saat kita mengambil keputusan mungkin agak belajar dengan aturan, contohnya pelanggaran berat nih. Nah harusnya kan bisa dikembalikan pada orang tua ya. Tetapi pada saat kita melihat anaknya, keluarganya punya etikat baik, walaupun itu tidak sesuai dengan aturan sekolah, saat kita membicarakan dengan semuanya, kemudian terambil keputusan secara bersama-sama, maka tidak akan terjadi konflik. Itu akan jauh lebih efektif, bukan hanya buat yang bersangkutan, yang berkasus, tetapi buat semua dan buat keamanan dan kenyamanan. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya kadang-kadang kita antara hati dengan aturan, tantangannya di situ. Kalau aturan jelas ya, pakomnya jelas aturan itu.
Tetapi hati orang itu antara orang yang satu dengan orang yang lain itu kan bisa berbeda. Ada yang memiliki empati yang sangat tinggi, ada yang sedang, ada yang di sini tantangannya bagaimana perbedaan empati kita pada seseorang bisa kita satukan sehingga menjadikan sebuah keputusan yang baik untuk semua. Semuanya merasa aman, semuanya merasa baik. Baik, Bu. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Tergantung kondisi. Kalau memang bisa cepat, ya kita putuskan dengan cepat. Kalau memang perlu waktu, perlu ada itu, perlu pada kasus itu anak memahami apa yang akan kita putuskan, dan mungkin tidak semua. Ya, kasusnya. Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau iya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak harus semuanya selesai di tempat pada saat itu. Tidak, seperti yang tadi saya sampaikan, tergantung dari kasusnya. Setiap kasus punya strategi masing-masing ya, dan butuh waktu yang berbeda antara kasus satu dengan yang lain. Jadi kondisional. Tapi diupayakan semua kasus tidak berlama-lama sehingga anak yang memiliki kasus tidak akan tahu langkah apa yang harus diambil, tidak merasa diambang-ambing. Ya. Terus, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah itu tim kita ya. Kalau tim kita solid, kemudian tim kita memang memahami kasus itu dengan baik, karena satu kasus yang besar itu kadang-kadang kan tidak langsung jeder, langsung gede gitu ya. Iya. Ada track record sebelumnya. Kalau track recordnya bagus, tim kita paham kasus itu dengan baik, itulah yang mempermudah kita dalam memutuskan. Jadi suara hati orang banyak. Terus yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dunia etika? Peraturan memang harus dilakukan, tetapi tetap hati kita juga harus dibaca. Jadi kadang kita ingin memberi pelajaran orang dengan menjadi, kadang mungkin hanya dengan ucapan, maka hati kita harus selalu kita gunakan setiap kita memutuskan sesuatu. Ini kalau aku tadi kadang-kadang insting. Baik Bu, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu diberi kemudahan dan selalu diberi kesehatan dalam memimpin sekolah ini. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Mari Bu. Iya, sama-sama Bu. Mari Bu. Selamat siang Bu Juber. Selamat siang. Sebelumnya saya minta maaf nih Bu, karena sudah mengganggu waktu Ibu. Apa Ibu ada waktu dan berkenan untuk saya wawancarai terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin? Alhamdulillah, untuk teman-teman selalu ada waktu. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Ada beberapa hal Bu yang ingin saya tanyakan pada Ibu terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah. Yang pertama yang saya tanyakan ini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah? Sejauh ini sih saya kalau identifikasi tidak melakukannya, tapi kita mempelajari aja. Saya mempelajari dari anak-anak itu, terus menyimpulkan kasusnya apa, kenapa sih anak ini begini, terus juga kok tingkahnya berubah atau ada sesuatu kah. Jadi untuk identifikasi itu saya hanya mengamati tingkah perilaku mereka. Jadi dari situ kita baru, oh ini harus ditindaklanjuti, oh ini ternyata ada masalah, itu aja. Iya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan
keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi kalau untuk menghadapi masalah seperti itu ya, kadang-kadang memang kan anak-anak itu oh ini sebenarnya baik atau enggak, atau ini kasus ini nanti kalau saya ambil tindakan ini ada yang tersinggung atau enggak. Jadi kalau kita menghadapi masalah kayak gitu, biasanya saya akan saya musyawarahkan dulu kasus ini sejauh mana, terus juga tapi kalau seandainya hanya sebatas kasus kecil dalam arti cuma melibatkan beberapa anak, kita tidak mungkin hanya wali kelas, BK gitu. Tapi kalau sudah besar itu mungkin kita akan melibatkan komite kah, atau guru BK atau yayasan kah. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah kita tidak pernah mengalami kasus besar ya. Ya hanya mungkin kalau sekedar anak-anak bullying hanya main kata-kataan, itu hanya ya paling kita diskusikan bersama bagaimana penyelesaiannya terhadap anak-anak itu aja. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau prosedur itu biasanya gini, kita lihat dulu masalahnya. Setelah kita lihat masalahnya, saya biasanya cari bukti dulu. Kalau memang ada masalah, saya lihat, oh ini ada masalah, biasanya kan wali kelas dulu. Kalau wali kelas saya sudah itu, saya bisa ambil laporan mereka dari guru BK, dari wali kelas, baru kita selesaikan. Kalau mereka sebatas mereka sudah bisa menyelesaikan, saya nggak selesai. Tapi kalau misalkan perlu kita ikut campur atau apa, pasti kita musyawarahkan antara guru BK, wali kelas, dan juga orang anak itu sendiri. Kalau memang melibatkan orang tua, berarti kita panggil orang tuanya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau efektifnya itu gini, pasti saya panggil mereka. Pertama, kalau memang terjadi kasus ya, ada wali kelas, saya suruh cari fakta dulu bagaimana, terus juga dari wali kelas baru ke BK, karena kan pasti orang tuanya dulu dalam kelas itu, BK. Setelah itu BK baru ke kita musyawarahkan dulu aja. Jadi keputusan kita itu berdasarkan hasil diskusi dan musyawarah kita. Baik Bu, lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi gini, memang kalau apalagi kita di swasta ya, pasti ada senioritas gitu, yang pasti jadi masalah itu kadang-kadang kita ada nggak sependapat dengan guru-guru senior karena menganggap mungkin ibu kan belum berpengalaman atau apa gitu. Tapi sejauh ini ya kita hadapi dan kita memang kita kasih pengertian. Ya mungkin hanya guru-guru yang memang merasa lebih tua senioritas dari kita aja sih masalahnya. Tapi insya Allah kita bisa atasi dengan memberikan pengertian dan juga efek dari masalah itu. Kalau kita tidak tindak lanjuti bagaimana, ya alhamdulillah senioritas itu nggak ada lagi dan mereka juga mengerti apa yang menjadi keputusan kita. Ya, lalu apakah Ibu memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau jadwal itu enggak ya, kita setiap kali ada masalah atau memang kasus itu ya pasti kita selesaikan gitu aja. Tapi kalau untuk terjadwal nanti kok masalah ada jadwalnya gitu ya. Tapi kalau untuk pengecekan memang kita kalau misalkan hari ini upacara, Senin depannya pasti kita wali kelas itu kalau dulu kita kuliah itu ada PA ya. Jadi kalau sekarang wali kelas aja, jadi mendalami ada nggak kira-kira mengamati kelas mereka masing-masing dari mulai absen atau kegiatan mereka, takutnya ada bullying atau apa. Nah mungkin itu aja sih, bukan jadi nggak terjadwal. Kalau memang ada masalah ya kita selesaikan. Ya. Gitu. Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal
untuk menyelesaikannya atau bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau saya lihat masalahnya, kalau memang itu urgent dan harus segera diselesaikan, hari itu harus selesai. Kita nggak boleh berlama-lama, khawatir nanti mengganggu proses belajar mereka, terus juga nggak nyaman jadi buat mereka. Jadi kalau memang ada masalah harus diselesaikan hari ini kita selesaikan. Baik Bu. Dan adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 ini? Kalau kita biasanya ya, kalau memang itu kasusnya berat, biasanya kita selalu bertanya sama teman-teman. Kita tanya teman-teman, pernah nggak kasus kayak gini gitu. Terus kira-kira, jadi kita sharing aja dulu sama teman-teman. Dan kalau memangnya itu ya pasti kita langsung kita musyawarahkan bagaimana kita mengambil keputusan itu sehingga nggak menyakiti atau nggak berat sebelah lah istilahnya. Jadi kalau untuk pengambilan keputusan atau pasti kita bertanya dulu, kita akan mempelajari dulu ada nggak yang pernah, terutama ke teman-teman kepala sekolah lain atau yang lebih senior lah. Baik Bu. Terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di 5 etika? Pelajarannya banyak banget ya, tapi memang yang pasti setiap ada masalah kita harus selesaikan secepatnya. Dan juga jangan lupa keputusan kita itu berdasarkan musyawarah. Jangan sampai kita ngambil keputusan itu berdasarkan emosi atau situasional. Jadi kita harus berdasarkan fakta, kita musyawarahkan sehingga itu tadi tidak memberatkan orang dan tidak juga memihak pihak yang lainnya gitu, pihak yang berseteru atau anak-anak yang bermasalah. Itu aja sih. Ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu Ibu. Mudah-mudahan Ibu selalu diberi kesehatan dan kita bisa ketemu lagi ya Bu. Amin. Mohon maaf juga mungkin kalau ada yang salah atau apa. Mudah-mudahan bisa membantu. Baik Bu, terima kasih Lancar ya. Ya. Sukses. Baik, Assalamualaikum.